Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 10. Kali ini bahasanya masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel, atau bisa kita singkat dengan SPLTV. T singkatan dari 3. Kemarin kita sudah belajar untuk mencari penyelesaian dari SPLTV, di mana penyelesaian itu adalah nilai dari variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem persamaan itu. Sehingga semua persamaannya, kalau variabelnya dimasukkan, menjadi persamaan yang benar. Ya, di dalam SPLTV dapat kita tulis penyelesaiannya ke dalam pasangan terurut yang terdiri dari 3 buah variabelnya, 3 buah bilangan yang merupakan penyelesaiannya. Kalau variabelnya ada 3, maka nanti bilangan yang pertama mewakili variabel yang pertama, yang kedua mewakili variabel yang kedua, bilangan yang ketiga mewakili variabel yang ketiga. Kalau variabelnya x, y, z, nanti bisa kita susun penyelesaiannya ke dalam pasangan terurut x, y, z. Nah, kemarin kita sudah melakukan itu, yaitu mengecek atau kita memasukkan nilai dari variabel ke suatu SPL. Apabila variabelnya memenuhi, maka dia adalah penyelesaiannya. Namun kali ini kita tugasnya atau kita yang belajar yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear. Menyelesaikan itu apa toh? Mencari penyelesaiannya. Dalam mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear, nanti kita pakai contoh yang 1 dan 2. Baik itu persamaan linear, sistem persamaan linear 3 variabel atau 2 variabel, itu caranya juga sama. Jadi nanti penyelesaian dari persamaan yang pertama, karena variabelnya ada x, y, dan z, maka penyelesaiannya bisa kita tulis dalam pasangan terurut x, y, dan z. Persamaan kedua dalam pasangan terurut p, q, r, karena variabelnya adalah p, q, dan r. Untuk mencari penyelesaiannya, kita bisa menggunakan 3 cara, seperti yang SPLDV yang kita kerjakan kemarin, yaitu yang pertama pakai substitusi, yang kedua memakai eliminasi, atau cara yang ketiga yaitu campuran atau gabungan ya. Seperti di SPLTV ini juga memakai cara yang sama, yaitu menggunakan eliminasi atau menggunakan yang campuran. Menggunakan substitusi atau eliminasi, atau juga pakai yang campuran. Namun di bagian ini nanti tidak akan maksudnya dibebaskan menggunakan cara yang sama. Kalau di SPLDV kemarin kan harus pakai 3 cara. Nah, itu sebagai latihan saja agar lebih mengenal ketiga caranya. Sekarang di SPLTV atau 3 variabel itu caranya bebas. Langsung saja kita bahas yang nomor 1. Ya, di persamaan yang sistem persamaan yang pertama, terus nomor 1, itu terdiri dari 3 persamaan ya. Kita sebut yang nomor 1 itu persamaan 1, yang kedua itu persamaan 2, dan yang terakhir jadi persamaan yang ketiga. Nanti cara yang mudah itu sebenarnya memakai cara yang campuran ya. Campuran dari apa? Yaitu campuran dari eliminasi dan substitusi. Sekarang kita pakai langkah yang pertama yaitu eliminasi. Nah, di sini untuk langkah yang pertama yaitu eliminasi, kebetulan kita akan mengeliminasi dulu yang variabel x.
Untuk mengeliminasi variabel X, kita eliminasi dahulu untuk persamaan yang satu dan persamaan yang kedua. Nanti boleh pakai urutannya bisa macam-macam. Di persamaan yang pertama, koefisien dari X-nya itu 3. Di persamaan kedua, variabel koefisien X-nya yaitu 1. Dengan koefisiennya belum sama. Agar sama, yang persamaan kedua kita kalikan 3. Ingat, apabila kita kalikan suatu bilangan, yang dikalikan itu semua sukunya. X-nya dikalikan 3 menjadi 3X. Y-nya kalikan 3 menjadi 6Y. 2Y maksudnya dikalikan 3 menjadi 6Y. 4Z dikalikan 3 menjadi 12Z. 12 kalikan 3 menjadi 36. Nah, sekarang koefisien dari X-nya sudah sama. Perhatikan ini tandanya itu positif, di sini juga positif. Agar ini habis, maka kedua persamaan kita kurangi. Karena tandanya sama, kita kurangi. 3X kurangi 3X kan 0. Di Y dikurangi 6. Y sama dengan negatif 5Y. Min 2Z ditambah dikurangi ya, jadi dikurangi 12Z sama dengan negatif 14Z. Negatif 1 dikurangi 36 jadi negatif 34. Nah, sekarang kita dapat persamaan lagi, kita sebut saja dengan persamaan yang keempat. Setelah kita eliminasi persamaan 1 dan 2, kita eliminasi variabel X-nya. Sekarang kita eliminasi variabel X-nya juga di persamaan yang lain. Kalau tadi sudah pakai persamaan 1 dan 2, kita gunakan sekarang persamaan 2 dan 3. Ini opsional ya, maksudnya boleh memakai persamaan yang 1 dan 3 itu juga boleh. Ini kebetulan saja kita menggunakan persamaan 2 dan 3. Yang tidak boleh itu kalau sudah memakai persamaan 1 dan 2, lalu kembali lagi menggunakan persamaan 2 dan 1, itu tidak boleh, harus berbeda ya. Nah, perhatikan di persamaan yang kedua, kalau kita ingin eliminasi X-nya, ini koefisiennya masih 1. Persamaan ketiga sudah 2. Maka agar koefisien sama, persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Kita kalikan masing-masing sukunya. X kalikan 2 menjadi 2X. 2Y kalikan 2 menjadi 4Y. 4Z kalikan 2 menjadi 8Z. 12 kalikan 2 menjadi 24. Sehingga karena ini tandanya sama, yaitu 2 dan 2, maka kita kurangi. 2X dikurangi 2X, 0. 4 dikurangi 3, atau artinya 4 ditambah 3, yaitu 7. 8 dikurangi, ini kalau tidak ada ini artinya 1 ya. 8 dikurangi 1, 7. 24 dikurangi 10, 14. Menjadi 7Y ditambah 7Z sama dengan 14. Kita dapatkan persamaan lagi, kita sebut saja dengan persamaan yang kelima. Sekarang kita punya dua persamaan, yaitu negatif 5Y ya, dikurangi 14Z sama dengan negatif 37. Dan persamaan yang kelima yaitu 7Y ditambah 7Z sama dengan 14. Ini persamaan ini apabila kita gabungkan ini adalah suatu sistem persamaan linear dua variabel. Sekarang langkah selanjutnya kita selesaikan SPLDV ini. Itu kita sebut saja dengan langkah kedua, yaitu kita selesaikan SPLDV dari persamaan yang keempat dan kelima. Persamaan yang keempatnya yaitu ini persamaan keempat ya, ini persamaan kelima. Persamaan keempatnya min 5Y dikurangi 4Z sama dengan negatif 37. Persamaan kelimanya 7Y ditambah 7Z sama dengan 14. Didapat dari sini, persamaan 4 dan persamaan 5. Sekarang kita ingin eliminasi yang Z. Karena ingin eliminasi yang Z, di persamaan keempat koefisien dari Z 14,
yang kelima itu koefisien dari Z itu 7, maka agar sama persamaan kelima kita kalikan dengan 2, kita kalikan semua suku-sukunya. 7Y menjadi 14Y, 7Z jadi 14Z, 14 kalikan 2 jadi 28. Perhatikan ini sudah sama koefisiennya yaitu 14, karena tandanya satu positif dan satu negatif itu tidak sama, maka kita tambah agar Z-nya jadi 0 atau hilang. Jadi min 5Y ditambah 14Y yaitu 9Y ya 0. Yang sebelah kanan sama dengan, jadi negatif 37 ditambah 28 yaitu negatif 9, sehingga nilai Y-nya sama dengan 1, didapat dari negatif 9 dibagi dengan 9 yaitu nilainya negatif 1. Kita sudah dapatkan nilai dari Y-nya. Setelah kita dapatkan nilai Y-nya, sekarang kita substitusikan nilai Y-nya ke salah satu persamaan 4 atau 5, seperti yang kita lakukan kemarin pada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kebetulan kita menggunakan persamaan yang kelima ini ya. Dari sini. Yaitu 7Y ditambah 7Z sama dengan 14. Kita masukkan nilai Y-nya yaitu negatif 1. 7 kali negatif 1 sama dengan negatif 7. Sehingga negatif 7 tambah 7Y sama dengan 14. Menjadi 7Z sama dengan 14 ditambah 7. Ini kalau dipindah ke ruas kanan jadi ditambah 7 ya. 14 tambah 7, 21. Sehingga nilai Y-nya 21. Kalau 7-nya ini dikali jadi dibagi 21 bagi 7 sama dengan 3. Nah, sehingga kita sudah dapat dua nilai dari dua variabel, yaitu Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 3. Langkah ketiganya tinggal kita substitusikan nilai dari dua variabel ya pada langkah yang kedua, yaitu Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 3. Kita substitusikan ke dalam persamaan awal. Kebetulan kita menggunakan persamaan yang pertama. Pakai persamaan yang kedua juga boleh. Di persamaan yang pertama, yaitu 3X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan negatif 1. Nilai Y-nya kita ganti dengan negatif 1 dan nilai Z-nya kita ganti dengan 3. Menjadi 3X dikurangi 1 dikurangi 2 kali 3, 6 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 6 sama dengan negatif 7. Jadi 3X dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Sehingga 3X-nya sama dengan negatif 1 ditambah 7 sama dengan 6 ya. Jadi X-nya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sehingga kita dapatkan variabel ketiga yaitu X sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya bisa kita tulis dalam pasangan terurut X, Y, dan Z. X-nya 2, Y-nya negatif 1, dan Z-nya adalah 3. Kurungnya biasa ya. Jadi penyelesaiannya bisa kita tulis dan kita tambahi saja dengan kurung kurawal. Jadi 2, negatif 1, dan 3. Kita sudah dapat himpunan penyelesaiannya. Sebenarnya ada langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, yaitu mengecek. Ngeceknya gimana? Seperti yang kemarin, kita masukkan nilai X, Y, dan Z-nya ke dalam persamaan. Kalau sudah memenuhi ketiganya berarti jawaban kita benar. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita juga memiliki 3 persamaan. Kita sabut saja persamaan 1, 2, dan 3. Di persamaan yang ketiga, perhatikan di sini hanya ada 2 variabel, yaitu variabel P dan variabel R. Maka di persamaan yang 1 dan 2 tinggal kita hapus atau kita eliminasi variabel
I-nya saja agar kita dapatkan persamaan yang memiliki variabel sama dengan persamaan yang ketiga. Di langkah pertamanya, kita eliminasi variabel I dari persamaan yang 1 dan 2. Mengapa kita arahkan ke I? Karena persamaan yang ketiganya, variabel I-nya tidak ada. Perhatikan di persamaan yang kedua, pertama ya, koefisien dari variabel I-nya adalah 2. Persamaan kedua, koefisiennya 5. Maka agar sama, persamaan pertama kita kalikan 5, persamaan kedua kita kalikan 2. 5 kali 2 kan 10, 2 kali 5 juga 10. Sehingga persamaan pertama menjadi 15P ditambah 10I dikurangi 5R sama dengan negatif 15. Persamaan kedua menjadi 12P ditambah 10I dikurangi 4R sama dengan negatif 8. Nah, perhatikan ini sudah sama koefisiennya, maka tinggal kita kurangi karena tandanya sama agar I-nya hilang. 15P dikurangi 12P sama dengan 3P. Negatif 5 dikurangi 4R artinya ditambah 4. Negatif 5 tambah 4 yaitu negatif 1 atau menjadi negatif R. Negatif R itu sebenarnya depan R itu ada angka 1. Tapi karena koefisien 1 tidak perlu ditulis. Yang ruas kanan, negatif 15 dikurangi negatif 8 sama dengan 15 ditambah 8, negatif 15 ditambah 8, negatif 7. Sekarang kita dapat persamaan lagi, kita sebut saja persamaan yang keempat. Nah, ini variabelnya sudah sama dengan persamaan ketiga. Kalau persamaan ketiga itu variabelnya itu P dan R, kita tulis saja ini persamaan yang ketiga. Persamaan yang keempat itu variabelnya juga sama, itu P dan R, yang persamaan yang keempat ya. Nah, sekarang kita dapat lagi SPLDV dari persamaan ketiga dan persamaan keempat. Di langkah selanjutnya, kita selesaikan SPLDV dari persamaan 3 dan 4. Untuk menyelesaikannya, boleh pakai substitusi atau eliminasi. Kebetulan kita memakai eliminasi. Ini persamaan ketiga dan persamaan yang keempat. Kita ingin mengeliminasi yang R. Karena koefisien R dari persamaan yang ketiga itu 4 dan persamaan yang keempat itu masih 1. Maka persamaan keempat dapat kita kalikan dengan 4 agar koefisien dari R-nya sama. 4 kali 3, 3 kali 4, 12. 1 kali 4, 4. 7 kali 4, 28. Perhatikan, ini koefisiennya sudah sama. Hanya saja tandanya yang berbeda, 1 plus 1 min. Maka agar 0 kita tambah, karena 4 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Jadi sekarang kita tambah seperti biasa. P ditambah 1 ditambah 12, itu jadi negatif 1 tambah 12 ya. Jadi 11 atau 11P. 17 dikurangi 28 itu negatif 11, sehingga P-nya negatif 11 dibagi 11 yaitu 1. Kita sudah dapatkan nilai P1. Kita tinggal cari nilai R-nya. Tinggal kita substitusikan R ke persamaan. Kebetulan kita menggunakan persamaan yang ketiga. Boleh juga memakai persamaan yang keempat ya. Persamaan ketiga kita masukkan nilai P sama dengan negatif 1. Jadi P-nya kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 jadi 1. Ditambah 4R sama dengan 17. Jadi 4R-nya 16 dikurangi 1 yaitu 17 kali 1 yaitu 16. Jadi 4R sama dengan 16 dibagi 4 yaitu 4. Jadi kita dapatkan P sama dengan negatif 1 dan R sama dengan 4. Langkah ketiganya sama seperti yang tadi, yaitu kita substitusikan
nilai variabel yang kita dapat pada langkah kedua, yaitu nilai P-nya sama dengan negatif 1 dan R-nya sama dengan 4 ke persamaan yang awal. Kebetulan saja kita pilih ke persamaan yang kedua, yaitu 6P plus 5V min 2R sama dengan negatif 4. P-nya kita masukkan negatif 1 dan R-nya kita masukkan 4. Menjadi 6 kali negatif 1 yaitu negatif 6. 2 kali 8 yaitu 8. 2 kali 4, 8 ya. Tandanya negatif mengikuti negatif. Menjadi negatif 6 tambah 5G dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Negatif 8 dikurangi negatif 6 dikurangi 8 itu negatif 14. Jadi 5G-nya negatif 4 ditambah 14 itu 10. Jadi G-nya 10 dibagi 5 yaitu 2. Sehingga sudah genap semua nilai dari variabelnya, yaitu P-nya negatif 1, R-nya 4, dan G-nya 2. Jadi penyelesaiannya bisa kita tulis ke dalam pasangan terurut P, G, R, P, G, R, yaitu P-nya negatif 1, G-nya 2, dan R-nya 4, kurungnya biasa. Atau himpunan penyelesaiannya bisa kita tambahi dengan kurung kurawal, yaitu negatif 1, 2, dan 4. Seperti itu ya caranya. Langkah yang pertama, kita eliminasi salah satu variabelnya. Setelah kita dapatkan SPLDV, kita selesaikan SPLDV-nya sehingga dapatkan nilai dari dua variabel. Setelah dapat nilai dari dua variabel, kita substitusikan ke persamaan yang pertama, hingga kita dapatkan nilai dari variabel yang ketiga. Terakhir, tinggal kita nyatakan penyelesaiannya dalam pasangan terurut. Ini ada langkah yang terakhir, yaitu langkah keempat. Seperti tadi, yaitu kita cek ini sebenarnya langkah untuk memastikan apakah jawaban kita benar atau tidak. Sudah kan? Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.